Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita akan lanjut lagi. Kali ini hadis yang ke-5. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamu la yurham. Man utawi siapa saja la yarhamu kang ora mengasihi, menyayangi, la yurham maka tidak disayangi. Rawahul Bukhari. Hadisnya singkat, padat, dan berisi. Man la yarham la yurham. Kalau bisa saya katakan hukum alam ya ini. Jadi sebelum ada teori hukum alam, Nabi sudah berpesan seperti ini. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak sayang terhadap orang lain, maka dia juga tidak akan disayang. Dan ini juga bisa kita tarik bahwa tidak hanya dalam konteks man la yarham, tidak hanya dalam konteks irham, menghormati, menyayangi dan lain sebagainya. Jadi istilahnya siapa saja yang tidak menghormati orang lain, maka dia juga akan tidak dihormati. Siapa saja yang tidak menyayangi orang lain, dia juga tidak disayangi. Siapa aja yang tidak menghargai orang lain, maka jangan pingin dia untuk dihargai. Karena memang kebanyakannya manusia itu pengennya dihormati, pengennya dihargai, pengennya disayang, tetapi tidak mau menghormati, menyayangi, ataupun menghargai yang lain. Itu konsep yang salah ya. Karena yang diajarkan Nabi konsepnya adalah man la yarham la yurham. Sekali lagi, karena konteks mengaji kitab ini ya, sekali lagi untuk lebih kita bisa memahami tentang posisi perempuan dalam Islam yang selama ini terkadang masih terkaburkan karena budaya patriarki, dan juga karena ada beberapa fakta sejarah yang mungkin tersembunyikan tentang perempuan yang itu tidak terkuak, sehingga posisi perempuan serasa terbelakang, serasa nomor 2. Dan lebih sayangnya lagi, terkadang ini seseorang memperlakukan perempuan di nomor 2-kan dengan menggunakan dalil agama. Itu yang apalagi kita akan sangat sayangkan, karena sebenarnya Islam tidak seperti itu. Jadi hadis ini ketika kita tarik sekali lagi dalam hubungan relasi antara laki-laki perempuan, itu juga siapa yang pengen dihargai ya juga monggo menghargai. Siapa yang pengen dihormati ya juga monggo dihormati, menghormati orang lain. Jadi antara relasi laki-laki perempuan tidak ada kamu kan cewek ya kamu harus lebih menghormatin aku kan cowok, misalnya kayak gitu. Itu tidak ada. Dalam suami istri pun sama. Jadi jangan pernah ada dalam rumah tangga kamu yang harus menghormati saya, kamu yang harus meladenin saya, titik, sampai situ. Tidak, nggak apa-apa kamu harus menghormati saya, nggak apa-apa, tapi jangan titik, karena saya juga akan menghormati kamu, karena saya juga akan menyayangi kamu, karena saya juga akan menghargai kamu. Nah, seperti itu. Itu yang Islam ajarkan. Islam sama sekali tidak mengajarkan salah satu pihak menuntut pihak lain untuk menghormati. Tidak, yang diajarkan Islam adalah saling ya. Saling menghormati, saling menyayangi, saling meladeni. Kalau dalam rumah tangga itu ya saling meladeni. Jangan cuman istri suruh ngeladenin suami. Kalau istri aja yang suruh ngeladenin suami, terus yang ngeladenin istri siapa? Ya kan? Ngeladenin suami istri, ngeladenin anak istri, ibu juga. Lah terus yang ngeladenin istri siapa? Kan gitu pertanyaannya. Nah, dan itu tidak seperti itu ya sebetulnya. Ketika istri meladenin suami, monggo. Suami juga meladenin istri. Ketika istri takzim kepada suami, monggo. Suami juga takzim kepada istri. Dan saya yakin ketika itu diterapkan, itu akan menjadi sangat indah.
Wah, saya seolah-olah sudah praktek. Iya benar, sangat-sangat indah ya. Ketika kita praktekkan, kita menghormati orang, orang menghormati kita, kita menyayangi orang, orang menyayangi kita, saling seperti itu akan sangat indah, sangat nyaman. Kita akan hidup kita akan sangat nyaman, indah. Yang itu pada akhirnya berdampak kita bisa beribadah yang lain dengan tenang, dengan nikmat juga. Ketika kita tidak merasa nyaman dalam lingkungan kita karena kita merasa tidak dihormati atau kita dilecehkan dan lain sebagainya, itu akan berdampak pada ibadah-ibadah kita yang lain, gitu ya. Jadi sekali lagi konsep yang diajarkan Nabi adalah saling. Man la yarham la yurham. Itu konsep kesalingan, saling. Pengen dihormati ya menghormati, pengen disayangi ya menyayangi, pengen dihargai ya menghargai dan lain sebagainya. Tidak hanya satu pihak itu. Oke, kita lanjut hadis yang ke-6. Yang ini sudah berbeda. Kalau 5 hadis yang sudah kita pelajari kemarin adalah dasar-dasar prinsip yang umum ya, prinsip yang umum yang itu harus kita pegang terus-terusan. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu babun fil i'tirafi bi huquqil mar'ah. Bab fil i'tirafi ing dalam pengakuan bi huquqil mar'ah, kelawan hak-hak perempuan. Sekali lagi ngaji ini adalah untuk tidak ada ketimpangan ya, tidak hanya perempuan. Ketika ada ketimpangan terhadap laki-laki, kitab ini juga akan berteriak. Jadi tidak hanya perempuan yang akan dibela oleh kitab ini, tetapi siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan yang mendapat perlakuan tidak seharusnya. Karena memang dalam Islam tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Babun fil i'tirafi bi huquqil mar'ah. Hadis ke-6, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kunna fil jahiliyati la na'uddun nisaa syai'an. Falamma ja'al islamu wa dzakarohunna Allah ra'ayna lahunna bidzalika 'alaina haqqan. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Umar, kunna ono sapa kita fil jahiliyati ing dalam masa jahiliyah iku la na'uddu, orang nganggep sapa kita, tidak menganggap siapa kami, an-nisaa ing perempuan, syai'an ing sewiji-wiji, syai'an ing sesuatu apapun, kita tidak menganggap perempuan sama sekali. Falamma jaa maka nalikane datang apa al-islamu Islam, wa dzakara dan menyebut hunna ing nisa sapa Allahu Allah, ra'ayna maka melihat siapa kami lahunna maring nisa perempuan, bidzalika kelawan mengkono-mengkono Islam, alaina ing atase kita haqqon ing hak. Jadi pada zaman jahiliyah perempuan sama sekali tidak dianggap. Itu saya pikir kita sudah paham itu ya. Jadi bagaimana kejamnya zaman jahiliyah dulu terhadap perempuan. Bayi perempuan lahir dikubur, perempuan bisa diwariskan. Jadi ketika seorang laki-laki meninggalkan istri itu bisa diwariskan terhadap anaknya, kepada keponakannya, kepada adiknya, itu bisa diwariskan. Dan begitu hina perempuan pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Islam datang dan Allah menyebut tentang perempuan, maka Umar berkata, Umar baru paham. Oh, berarti memang perempuan itu mempunyai hak. Perempuan itu bukan barang mati, bukan barang mati yang bisa dibiarkan, bisa diperlakukan semena-mena. Tidak, karena memang Islam sudah menyebut tentang perempuan, gitu. Oleh karena itu, sebetulnya kalau kita pikir ya, kalau misalnya zaman sekarang kok ada misalnya perlakuan-perlakuan terhadap perempuan yang masih diskriminatif, itu sama aja kita balik pada zaman jahiliyah, kayak gitu ya. Jadi kan memang kalau dulu, dan saya pikir memang masih ada ya, karena gini, kalau zaman jahiliyah dulu kan bayi lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Tetapi saya masih menemukan di beberapa daerah selamatane bedo kalau punya anak laki-laki sama anak perempuan.
Itu mau tidak mau itu masih banyak terjadi di kalangan kita. Jadi kalau ada seorang perempuan melahirkan bayi laki-laki, itu selamatannya wis luar biasa. Ater-aternya luar biasa, selamatannya luar biasa, suguhannya luar biasa. Ketika bayi perempuan tidak. Nah itu kan sebetulnya tinggalan zaman jahiliyah yang belum bersih berarti. Itu kan adat-adat zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah waktu dikubur, iki wis gak dikubur, cuma selamatannya seadanya. Kalau cowok sangat bahagia gitu. Yang itu sebetulnya tidak semestinya seperti itu ya. Anak laki-laki, bayi laki-laki ataupun bayi perempuan sama-sama titipan Allah, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama manusia yang itu merupakan amanat Allah. Jadi sakjane wis padha wae. Itu bayi laki-laki ataupun perempuan. Dan nanti juga sepertinya ada di sini bahwa sebetulnya kalau kita mau belajar ganjarannya sakjane luwih gedean kalau anak perempuan. Itu seperti itu. Nanti kita akan ketemu hadis-hadis itu. Jadi monggo tinggalan-tinggalan dari tradisi di zaman jahiliyah dulu, monggo kita bersihkan sedikit demi sedikit, pelan-pelan, yang itu membedakan antara laki-laki perempuan secara kejam ya, kejam tanda kutip maksudnya. Jadi contohnya misalnya nanti kalau jenengan semua ini anak-anak santri ma'had misalnya nikah punya anak, ya duwe anak wedok, duwe anak lanang, anak laki-laki, anak perempuan podo, slametane sing podo. Jangan kalau punya anak perempuan ya slametan ngundang orang 20, kalau anak laki-laki slametan ngundang wong 100 misalnya gitu. Lu kenapa kok gede-gedean? Anakku lanang. Oh bangga banget punya anak laki-laki. Kalau yang seperti itu kadang kita perlu ingatkan ya, jenengan lahir dari laki-laki apa perempuan, gituin aja ya. Kalau orang-orang yang masih terlalu ekstrim membedakan bahagianya, oh punya anak laki-laki sama punya anak perempuan. Oh anak perempuan, masih anak perempuan, kayak kecewa. Tanyakan pada mereka, jenengan lahir dari perempuan atau laki-laki, seperti itu. Jadi sekali lagi ini pesannya Umar, kita bisa tarik pemahaman bahwa monggo tradisi-tradisi jahiliyah dulu kita mulai bersihkan sedikit demi sedikit, bahwa benar-benar kita mulai benar-benar paham, benar-benar menerapkan bahwa laki-laki perempuan itu adalah sama-sama makhluk Allah, sama-sama umatnya Nabi, sama-sama perlu dihormati, sama-sama perlu mendapat perlakuan yang baik dan lain sebagainya. Jadi tidak ada perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan. Jadi nanti punya anak laki-laki ya alhamdulillah, punya anak perempuan ya alhamdulillah, punya anak laki perempuan 9 alhamdulillah, punya anak laki-laki 9 ya alhamdulillah, punya anak laki-laki 5 perempuan 5 ya tambah alhamdulillah. Jadi laki-laki perempuan sama-sama titipan Allah. Monggo kita syukuri sama-sama gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.